Kenalkan, saya Humaira Besari, biasa dipanggil Sari. Saat ini usia saya 28 tahun, asalnya Jakarta. Tahu RS Premier Jatinegara sebenarnya dari orang tua, karena aku udah jadi pasien di Premier ini udah dari balita mungkin ya. Jadi awalnya sih dulu mungkin sekitar umur 4 tahun lah mulai ke Premier, itu mulai jadi pasien dokter gigi sih awalnya. Jadi mulai dari sana punya rekam medis di Premier, akhirnya ya udah biar data medisnya nggak kemana-mana, stay di satu rumah sakit aja. Aku saat ini sedang jadi pasien remisi depresi, ditangani oleh Dr. Monica Andalusia, spesialis kejiwaan. Mulai ketemu Dr. Monica itu di Oktober 2022. Awalnya sih sebenarnya sudah mulai ngerasa ada kondisi tersebut, ada hal-hal yang nggak mengenakan sebenarnya udah dari 2016. Cuma baru beraninya, baru merasa mulai butuh nih, bisa dibilang karena kepepet juga mungkin ya gitu. Udah sadar banget butuh bantuan profesional yang di tahap psikiater itu di Oktober 2022. Awalnya sih kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk ke psikiater waktu itu hari Minggu sih, inget banget ada suatu hal kejadian gitulah yang bisa menjadi trigger, dan aku waktu itu sampai melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak perlu dilakukan oleh orang yang dalam pikiran waras gitu ya, tapi di situ sadar nih kayaknya butuh pertolongan gitu. Dan hari Seninnya somehow aku ditelepon sama tanteku tiba-tiba gitu kan, ditanyain kabar. Nah waktu ditanyain kabar itu langsung pecah lah gitu kan, padahal lagi di kantor tapi nangis. Terus akhirnya kayak didukung untuk ini udah kayaknya perlu ke psikiater deh gitu. Jadi akhirnya waktu itu hari Senin saat itu juga langsung deh, nggak tahu kenapa juga, mungkin udah jalan Tuhan gitu ya. Dari situ daftarlah ke Dr. Monica dan jadi pasiennya deh sampai sekarang. Kalau untuk awalnya sampai ke konsultasi mungkin seperti pasien pada umumnya gitu ya, langsung, apalagi karena aku sudah jadi pasien lama, jadi waktu itu langsung daftar via telepon aja sih gitu. Dan waktu jadi pasien baru pun untuk di polipsikiater pertama kali, tapi nggak ada tes atau rangkaian pemeriksaan khusus gitu. Jadi itu daftar, langsung di hari itu juga dapat slot gitu ya dengan Dr. Monica dan langsung ketemu beliau di jam prakteknya. Saran pertama waktu itu sebenarnya dari sesi konseling pertama nggak langsung dikasih saran sih, karena waktu pertemuan pertama dengan Dr. Monica itu kayaknya aku setengah jam cuma nangis doang gitu kan. Tapi ya namanya beliau kan pasti sudah punya pengalaman, jam terbangnya juga udah tinggi gitu ya, jadi aku nangis aja. Dr. Monicanya udah tahu nih gitu kan, udah bisa membaca aku seperti apa atau kenapa gitu kira-kiranya. Dan waktu itu setelah 2-3 sesi gitulah, jadi di 2-3 sesi awal itu benar-benar hanya menceritakan sebenarnya aku kenapa sih gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk ke Dr. Monicanya gitu, apa yang dirasakan, apa yang mengganggu. Baru setelah itu, setelah mulai dirasa pengobatannya mulai berdampak gitu ya, akunya mulai bisa nih diajak untuk dibentuk pola pikirnya lewat psikoterapinya. Jadi sarannya kalau dari Dr. Monica mungkin nggak seperti suggestions harus A, B, C gitu, tapi beliau lebih mengajak gimana sih kita menyikapi sesuatu gitu ya, lewat kalau mungkin kedengarannya kayak curhat atau ngobrol sama temen, tapi sebenarnya di situ pelan-pelan aku merasa dibentuk sih pola pikirnya gitu, cara berpikirnya, cara menyikapi atau melihat sesuatu yang sedang dihadapi dari berbagai sudut pandang juga gitu, untuk menghindari dalam tanda kutip aku terjerumus lagi nih ke si jurang depresinya itu. Kalau untuk sampai di stage acceptance sebenarnya lama ya waktunya, karena kan aku mulai merasa ada sesuatu yang nggak enak dan mengganggu dalam konteks secara mental itu udah dari 2016 atau 2017 lah kira-kira, 2017 awal. Tapi kan baru akhirnya berani untuk sampai ke psikiater 2022. Jadi 5 tahun sudah sadar ada sesuatu yang harus diobati, harus ada yang diperiksa, itu 5 tahun, tapi memberanikan dirinya baru di 2022 gitu kan. Lumayan lagi sih sebenarnya lama perjalanannya gitu ya, sampai hitungan tahun. Tapi waktu itu kepentoknya sih itu tadi yang aku bilang, mungkin terpaksanya karena sudah sampai di tahap menyakiti diri gitu ya. Dan di situ baru sadar kayak yang oke, udah ngerasa sakit secara fisik
harus butuh bantuan profesional nih gitu. Mungkin sensnya yang tadinya nggak ada dalam wujudnya, begitu karena ada ngerasa sakit, akhirnya baru ngerasa nih ada wujudnya gitu rasa sakitnya. Dan di situ sih baru nerima, oke, kayaknya harus berobat nih, harus ke profesional gitu sih. Tapi semoga cuma kejadian di aku aja. Momen yang paling berkesan semuanya ramah. Itu sih yang aku suka dari Premier, karena nggak pernah ada pelayanan yang mengecewakan gitu. Dari nurse-nya, dari dokternya gitu, semuanya ramah gitu ya. Apalagi untuk pasien depresi, yang kita butuhkan kan sebenarnya adalah kehangatan, support system gitu ya, dukungan yang bahkan cuma dari sekedar disenyumin atau disapa itu sudah menghangatkan jiwa. Jadi itu yang selalu berkesan sih di Premier Jatinegara. Mereka berusaha untuk mengerti sih, walaupun nggak bisa dipungkiri kalau stigma seseorang, apalagi yang masih muda gitu ya, udah berobat ke psikiater, udah punya diagnosa depresi gitu ya, itu lebih sulit diterima oleh lingkungan dibandingkan aku sendiri sebagai pasien gitu. Dan aku mengapresiasi sih orang-orang di sekitar aku yang mereka berusaha berempati gitu ya, berusaha support, mengurangi judgement-nya gitu ya terhadap aku. Kalau misalkan aku lagi bilang aku mau kontrol dulu atau waktunya aku minum obat misalkan gitu ya, aku berusaha mengapresiasi juga sih dengan support mereka. Walaupun kadang ya tetap ada selentingan stigma yang kurang mengenakan gitu, tapi dengan seiringnya pengobatan, seiring kontrol, psikoterapi juga saling membantu sih. Aku dengan kondisiku gitu ya, berusaha menyamakan persepsi juga sama orang-orang di sekitar, seperti apa sih dukungan yang aku butuhkan, dan mereka berusaha sebaik mungkin memberikan itu ke aku. Yang terdekat sih semoga segera lepas obat. Karena lumayan udah hampir 2 tahun gitu ya perjalanannya dari dosis awal yang diberikan sampai sekarang. Jadi terdekat sih semoga segera lepas obat dulu, jadi bisa mulai fokus ke psikoterapi yang sifatnya kognitif atau behavioral. Buat teman-teman depression survivor, tolong ingat kalau kalian luar biasa gitu ya. Untuk menyadari ada yang perlu diobati itu nggak mudah gitu ya. Dan sampai untuk memberanikan diri berobat itu udah langkah yang lebih luar biasa lagi. Jadi jangan lupa mengapresiasi perjuangan diri kalian dan tetap semangat menjalani dinamika hidup gitu. Yang masih di awal pengobatan, semoga kita bisa konsisten menjalani pengobatan. Dan yang udah selesai atau tinggal kontrol aja, semoga tetap semangat, dan apa yang sudah dijalani bisa menginspirasi juga buat orang-orang, buat teman-teman kita yang butuh pertolongan, untuk mereka berani juga sadar dan juga bertindak untuk dapat pertolongan gitu. Semoga sama-sama berani dan mengungkapkan seperti apa support system yang dibutuhkan. Terima kasih banyak buat Dr. Monica Andalusia, spesialis kejiwaan ya, psikiater aku yang sudah mendampingi dari awal. Mulai nangis-nangis sampai sekarang udah bisa cerita sambil ketawa. Udah hampir 2 tahun. Terima kasih banyak Dok atas dedikasinya. Terus juga Nurse Satria yang selalu standby di Poli Jiwaan ya di lantai 8. Dan seluruh tim manajemen rumah sakit, para perawat yang bertugas juga yang mungkin tidak bisa aku sebutkan satu-satu, tapi keseluruhan kerjasama tim Premier Jatinegara sebagai satu rumah sakit. 20 tahun aku menjadi pasien, nggak pernah ada kejadian yang nggak mengenakan. Semoga terus dipertahankan, dan keramahan, kemudian ya totalitas sebagai pelayan publik ya, sebagai rumah sakit. Kalian keren banget, semoga dipertahankan. Terima kasih.